Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah menolong kita sampai saat ini. Keberadaan kita pagi ini, hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 26 ayat 64-65. Tertulis demikian. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup, selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara yang dikasih Tuhan, mempercayai janji Tuhan harus diakui bukan hal yang mudah, karena kita punya banyak tantangan dan godaan, serta kita juga punya pikiran sendiri dalam menganalisa situasi dan cenderung untuk mengkalkulasi semuanya menurut hitung-hitungan kita, menurut pandangan kita. Dan selain itu kita juga punya kecenderungan untuk mencapai sesuatu secara instan. Kita ingin menggampangkan sesuatu. Kita tidak mau yang sulit. Padahal sebenarnya janji Tuhan tidak sulit untuk kita alami, asalkan kita percaya dan sabar menanti. Dalam Bilangan pasal 26 ayat 64-65 ini tertulis, di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ada dua kali penghitungan jumlah populasi bangsa Israel yang dilakukan oleh Musa, yaitu penghitungan di saat mereka berada di padang gurun Sinai, saat mereka belum lama keluar dari Mesir, dan penghitungan yang kedua terjadi ketika mereka berada di dataran Moab. Orang-orang yang dicatat pada penghitungan yang pertama dikatakan di sini tidak ada lagi dalam penghitungan yang kedua, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kemana orang-orang yang lainnya yang ada di dalam pencatatan atau penghitungan yang pertama? Mereka semua mati di padang gurun. Mengapa mereka mati di padang gurun? Tidak lain adalah karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Ketidakpercayaan adalah bentuk ketidaktaatan. Kalau kita tidak percaya pada janji Tuhan, maka itu berarti bahwa kita tidak taat pada Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat 18-19 dikatakan, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi mayoritas dari generasi pertama yang keluar dari Mesir gagal masuk karena ketidakpercayaan mereka pada janji Tuhan. Mereka lebih percaya pada pikiran mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa semua halangan dan tantangan yang ada dapat mereka atasi bersama dengan Tuhan. Mereka semua lebih memilih untuk mengeluh, bersungut-sungut, takut, dan tidak percaya
kepada janji Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka binasa di padang gurun. Tapi berbeda yang terjadi dengan Kaleb dan Yosua. Kepercayaan mereka pada janji Tuhan membuat mereka mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang menjadi pergumulan saudara saat ini berkaitan dengan janji Tuhan? Apakah saudara ragu dengan janji firman-Nya? Firman Tuhan katakan jangan khawatir, tapi saudara tetap khawatir. Firman Tuhan katakan jangan takut, tapi saudara tetap dalam ketakutan. Mari percaya janji firman Tuhan. Jangan ragukan Tuhan yang berfirman, karena Dia yang berfirman, Dia juga sanggup untuk menggenapi apa yang difirmankannya. Mari belajar percaya dan singkirkan semua keraguan hati kita, agar kita mengalami kemenangan dan penggenapan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kekuatan dari firman-Mu bekerja meneguhkan hati kami. Kuasa firman-Mu menolong kami untuk mengerti dan percaya bahwa janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Janji-Mu tidak berubah, janji-Mu pasti akan terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang tidak percaya, ampuni kami yang ragu, ampuni kami yang bimbang. Ajar kami untuk selalu percaya, agar kami mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan hidup berdasarkan janji Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami senantiasa berkemenangan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu yang heran, yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.